Halo gengs, balik lagi nih sama Minsai di channel MW Movie. Minsai kembali lagi bakal nyeritain alur film yang berjudul Baby Assassin yang dirilis tahun 2021. Tapi sebelumnya Minsai minta bantuannya untuk subscribe channel Minsai. Dan yang sudah subscribe Minsai ucapin terima kasih banyak. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Mahiro Fukagawa. Dia sedang mendeskripsikan pekerjaannya terhadap atasannya. Karena atasannya ini terus mengejek Mahiro, dia tak tahan akan hal itu dan langsung menembaknya. Setelah Mahiro mengambil foto mayat, lalu dia meninggalkan tempat itu. Di luar ruangan manajer toko, tempat Mahiro bekerja, pegawai lain tidak terima. Mahiro membunuh manajer mereka. Dan para pegawai ini langsung nyerang Mahiro. Mereka pun berkelahi. Meski Mahiro perempuan, dia tak menyerah. Dalam perkelahian itu, Mahiro pun menang melawan mereka semua. Sementara itu, kasir toko Happiness yang bernama Shimabukuro sedang berada di saluran telepon dan menjelaskan situasi di tokonya. Saat Mahiro akan keluar dari toko Happiness, si kasir Shimabukuro segera mencegahnya dan meminta Mahiro bertarung lagi melawannya. Mahiro memenangkan perlawanan dengan kasir itu. Saat Mahiro akan diserang lagi, ada gadis yang menolongnya dan menembak pria yang akan menyerang Mahiro. Itu teman perempuan Mahiro, dan dirinya sepakat jadi pembunuh. Semua hal yang dilewati Mahiro tadi hanyalah khayalannya saja. Ketika si manajer mencoba membangunkan Mahiro dari khayalannya, si manajer malah diserang Mahiro. Mahiro pergi ke sebuah apartemen. Di sana sudah ada teman perempuan Mahiro dan ada Sandra yang sudah berdarah-darah. Di sana Mahiro dan temannya berbagi tugas untuk memutilasi Sandra itu. Di tempat kerja teman Mahiro, dia kesulitan mengerjakan pekerjaannya dan dia melewatkan hari yang berat dalam pekerjaannya. Teman Mahiro pulang ke apartemen Mahiro dan dirinya. Di sana, dia menceritakan harinya yang buruk, dan dia menggerutu. Kenapa harus bekerja paruh waktu, sedangkan pekerjaan utama mereka adalah pembunuh? Mereka terus mengobrol. Mereka pun larut dalam obrolan sambil makan. Beberapa minggu kemudian, Kaoru, teman perempuan Mahiro, sedang bertemu dengan bapak tua. Dalam jalan-jalannya dengan bapak tua, ternyata Kaoru dan Mahiro mau bunuh tuh bapak tua. Selesai dibunuh, bapak tua dimasukkan dalam bak sampah. Kaki tangan Tuan Tasaka menemui Kaoru dan Mahiro. Doi mengatakan kalau bosnya, si Tuan Tasaka, mau bertemu kedua cewek itu untuk menanyakan cara kerja mereka mengatasi semua mayat-mayat yang sudah mereka bunuh. Dan Doi juga jelasin kalau mereka harus tinggal serumah dan mencari pekerjaan tambahan. Selain jadi pembunuh agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Si kaki tangan ini bernama Tuan Susano, dan dia ngasih Kaoru juga Mahiro kunci apartemen yang akan jadi tempat tinggal mereka berdua. Mereka pun segera pindah ke apartemen dan mencari alamat apartemen itu. Malam harinya, Kaoru dan Mahiro pergi mencari makan, dan ketika pulang, dia dimata-matai oleh seorang pria. Dalam pengintaiannya, pria ini langsung mendatangi tempat Kaoru dan Mahiro beli makanan. Di sana, dia nyiksa yang punya kedai untuk mendapatkan sejumlah uang. Setelah itu, dia pergi dari kedai. Lalu,
Pria ini memeriksa anggota yang dibunuh oleh Kaoru dan Mahiro tadi. Kazuki, anak dari pria ini, menginginkan balas dendam atas kematian anak buah mereka. Himari, anak perempuan kedua sang pria, langsung ia tugasi untuk menyelidiki kasus pembunuhan anggotanya itu. Kazuki adu mulut dengan Himari karena saling berebut untuk penyelidikan kasus pembunuhan itu. Tapi sang pria sebagai ayah kasih mereka pemahaman. Himari sangat senang untuk menangani kasus pembunuhan itu karena sang ayah menjanjikan bisnis narkoba akan jadi milik Himari jika Himari mampu mengatasi penyelidikan itu. Sementara di apartemen Kaoru dan Mahiro, mereka melakukan kesalahan karena memasukkan peluru di mesin cuci. Setelah kejadian mesin cuci, mereka berhari-hari menghabiskan waktunya di apartemen. Himari dan teman laki-lakinya mulai beraksi. Dia menculik seseorang di jalan. Dia menanyai orang itu tentang pembunuhan Yakuza di Shinjuku. Karena diancam, akhirnya dia ngaku kalau dia yang nyuruh pembunuhan itu. Dan Himari mengancamnya lagi untuk tahu siapa yang menjalankan misi pembunuhan itu. Si Sandra hanya bisa menjawab kalau dia meminta bantuan pada sistem di web. Setelah sistem menerima permohonannya, webnya pun menghilang. Si Sandra mohon pada Himari dan teman laki-lakinya untuk tidak dibunuh karena dia bisa ngebantu cari tahu siapa yang menjalankan perintah pembunuhan yang dipesan melalui web. Tapi Himari dan teman laki-lakinya malah bunuh si Sandra. Di apartemen, Kaoru sedang terburu-buru untuk pergi dan menjalankan tugasnya ngebunuh Yakuza. Kaoru pun membawa pistolnya dan segera pergi dengan terburu-buru menggunakan sepedanya. Sampai di apartemen, si Yakuza yang akan dibunuh Kaoru, ternyata dia sedang dijebak. Di sana sudah ada Himari dan teman laki-lakinya. Himari berbasa-basi dengan Kaoru. Tapi saat Kaoru akan menusuk pisau ke Himari, Kaoru pun dibuat pingsan oleh teman laki-laki Himari. Sementara Himari dan teman laki-lakinya pergi dari apartemen dengan meninggalkan si Yakuza dalam keadaan terikat. Kaoru sadar dari pingsannya dan langsung menusuk Yakuza, pria yang terikat itu. Himari sedang dilatih menembak oleh ayahnya. Dan di apartemen Kaoru dan Mahiro, mereka sedang mengobrol. Mereka ngobrol masalah pekerjaan, yang akhirnya membawa Kaoru dan Mahiro mempunyai kerjaan yang sama di satu tempat. Sampailah mereka di tempat kerja yang baru. Mereka didandani sesuai pekerjaan mereka, dan mulailah mereka bekerja. Sampai pada jam pulang kerja, semua pegawai dan bos tempat Kaoru dan Mahiro bekerja, mereka nyiapin pesta penyambutan Kaoru dan Mahiro. Tapi Mahiro merasa tak nyaman dengan suasana di sana, karena tak sepaham dengan mereka semua. Mahiro pun mengendap keluar, meninggalkan semua orang di ruangan itu. Paginya, Kaoru pulang ke apartemen dan bertanya pada Mahiro, kenapa dia cepat sekali pulang tadi malam dari acara tempat kerja mereka yang baru. Mahiro hanya sesekali menimpali omongan dari Kaoru, karena dia tidak semangat untuk membahas itu. Tuan Susano menemui Kaoru dan Mahiro untuk meredakan api pertengkaran di antara mereka berdua dan memberikan masukan untuk masalah mereka berdua. Kazuki dan ayahnya sedang jalan-jalan untuk merencanakan usaha baru mereka, yaitu mereka akan membuka usaha yang bernama Mu, di mana ini kayak kerjaan yang dilakukan oleh Kaoru dan Mahiro tadi. Untuk itu si ayah dan Kazuki
mendatangi tempat kerja Kaoru, yaitu kafemu, untuk mempelajari cara kerja mereka. Saat duduk dan menunggu akan dilayani, Kazuki marah terhadap salah satu pengunjungmu karena terlalu berisik. Pelayanmu datang untuk melayani mereka, tapi untuk memesan menu di sana, mereka harus mengucapkan sandimu yang ngebuat mereka merasa geli. Saat pesanan mereka datang pun, Kazuki dan si ayah harus mengucapkan sandi darimu yang buat mereka geli dan tambah tidak nyaman, yang ngebuat si ayah marah pada Kazuki dan mencekik si pelayan. Bahkan, bos Yakuza itu juga memukul pemilik mall karena sangat kesal. Kazuki disuruh si ayah untuk mengumpulkan semua pelayan di sana, termasuk Kaoru. Kazuki menggeretak para pelayan menggunakan pistol. Kaoru bertahan dan tak mau mendengar perintah dari Kazuki. Dan itu ngebuat Kazuki marah. Tapi Kaoru pun segera menembak Kazuki dan ayahnya. Setelah itu menyuruh teman-temannya untuk pergi dan meninggalkan kafemu. Kaoru merasa ketakutan karena telah membunuh bos Yakuza. Dia pun segera menghubungi Tuan Tanasa untuk meminta bantuan. Dan pekerja dari program Tuan Tanasa datang membantu masalahnya. Dan dia jelasin bahwa ini akan dibuat seperti pertempuran antara dua klan Yakuza. Dan Kaoru harus menandatangani formulir untuk sistem pengaduan. Kaoru pulang ke apartemennya dengan keadaan gundah gulana. Himari yang mengetahui kakak dan ayahnya meninggal, dia pun langsung mencari tahu pembunuhnya. Dan dia langsung mengetahui kalau itu Kaoru, karena dari bau parfum yang ditinggalkan. Kaoru dan Mahiro saling berbaikan, dan mereka memakan kue di apartemen mereka. Saat itulah HP Kaoru berbunyi. Dia dihubungi Himari yang mengabarkan bahwa Yakuza yang telah dia bunuh adalah ayah dan kakaknya. Mereka adu mulut di telepon, dan Himari menyuruh Kaoru untuk datang ke tempatnya. Kaoru pun meminta bantuan Mahiro untuk melawan semua Yakuza ini. Di apartemen, mereka pun segera nyiapin pistol untuk bertempur melawan para Yakuza. Mereka akan menyimpan kue mereka di lemari es dan berjanji akan pulang dengan selamat dan memakan kue itu bersama-sama. Kaoru dan Mahiro menaiki sepeda untuk sampai ke tempat Yakuza Himari. Sampai pada markas Yakuza, Kaoru dan Mahiro disambut ejekan oleh salah satu anggota Yakuza. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk hadapi satu anak buah Yakuza ini. Mereka terus bertempur melawan anak buah Yakuza dalam markas itu. Himari pun ada di sana dengan semua pasukan Yakuzanya. Mereka pun dalam baku tembak yang sengit. Pada saat Kaoru melawan Himari, dia mengatakan bahwa senjata yang dia gunakan adalah milik kakak Himari. Mahiro melawan teman laki-laki Himari. Mereka bergulat dengan sangat sengit, yang ngebuat Mahiro sangat sulit mengalahkannya. Karena laki-laki ini ternyata sangat kuat. Dengan susah payah, Mahiro mengambil pistol yang jatuh dan menembakkannya beberapa kali ke tubuh teman pria Himari. Dan Mahiro pun mampu melumpuhkannya. Himari sampailah pada Kaoru. Dan Kaoru mengecoh pikiran Himari dengan mengingatkan kalau botol airnya rusak. Kaoru meraih pistolnya dan terus menembaki Himari sampai Himari mati. Mahiro tercengang melihatnya. Mereka berdua pun keluar markas dan akan menaiki sepedanya. Malah sepedanya kena tilang lagi, jadi diderek deh. Mereka pun pulang dengan jalan kaki. Sampai di apartemen, mereka dengan bahagia memakan kue mereka. Pagi harinya, mereka menemui Tuan Susano, dan Tuan Susano mengatakan bahwa Tuan Tasaka marah karena harus membereskan mayat-mayat yang mereka bunuh di markas Yakuza.
Dan film berakhir saat Kaoru dan Mahiro tetap memutuskan menjadi anggota sistem pembunuhan Tuan Tanasa, dan mereka akan tetap tinggal bersama-sama. Cerita pun tamat.